pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul dan hadir dengan jasad kita ataupun dengan semangat kita tambahkan nur di dalam hati kita sekalian. Ketahuilah majelis yang semacam ini, kumpulan yang semacam ini itu menambah nur di dalam hati kita, menambah cahaya. Majelis yang semacam ini tidak diraih melainkan dengan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah taala memilih kita bisa hadir, bisa menyimak, bisa mendengar. Semoga sebagaimana Allah taala memberikan nikmatnya kepada kita, Allah taala sempurnakan nikmat ini atas kita sekalian. Dan kita doakan para guru-guru kita yang hadir di tengah kita, tokoh masyarakat, ketua Masjid Nurul Huda, kemudian juga takmir masjid, dewan kemakmuran masjid, dan semua yang hadir, hadirat, masyarakat, lingkungan yang hadir, yang menyaksikan, insyaallah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang punya andil dalam terwujudnya acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Majelis yang semacam ini, majelis Maulid yang semacam ini diadakan tidak lain dan tidak bukan agar untuk memperkuat persatuan kita, membuat kita makin bersatu. Sebab Muslim, mukmin, misinya dia mempersatukan, bukan memecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu-patulah kalian, berpegang teguh dengan talinya Allah, dengan rantainya Allah, jangan kalian berpecah belah. Dan bukti tanda yang paling kuat kalau yang kita pegang adalah rantainya Allah adalah kita tidak berpecah belah, kita saling bersatu, kita saling mencintai, kita saling mengasihi. Itu rantainya Allah. Adapun saling mendengki, itu rantainya setan, itu talinya setan, itu jelatannya setan. Saling membenci, saling bermusuhan satu sama lain, itu bukan talinya Allah, itu talinya setan. Sebab setan punya misi. Apa misinya syaitan? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Barang siapa yang hobinya nyebarin kebencian, nanamkan kebencian, apapun yang dia lakukan, kalau dia ngomongnya bawa kebencian, kalau dia bicaranya bawa permusuhan, yang hobinya menanamkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat, maka dia anteknya syaitan. Yang dia pegang talinya syaitan, dia berpegang teguh dengan talinya syaitan. Adapun talinya Allah Subhanahu wa taala adalah membawa kecintaan, kasih sayang satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah dalam kondisi yang dahsyat. Oh, kondisinya seperti apa? Di Mekah mau dibunuh. Beliau dikepung, rumahnya akan dibunuh. Kemudian keluar dari Mekah, dikejar, dilakukan perburuan terhadap Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad. Ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasul provokasi masa, ayo kumpulkan senjata, asap pedang, kita sembelih, balik ke Mekah, kita sembelih orang? Tidak. Ataupun kita potong aja orang-orang kafir yang ada di Madinah? Tidak. Enggak demikian. Atau bunuhnya Yahudi? Bukan. Nabi begitu masuk ke Madinah Al-Munawwarah, pertama yang Rasul lakukan adalah mempersatukan orang, memerintahkan semua harus punya andil di dalam membawa kedamaian. Nabi mengajak semua orang, bukan kelompoknya aja. Yang diajak bukan umat Islam aja, tetapi semua manusia. Nabi memanggil ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tahu kan artinya sekalian manusia? Makna sekalian manusia termasuk yang muslim, yang non muslim, yang musyrikin, yang Yahudi, yang Nasrani, yang penyembah berhala, semuanya dipanggil, semuanya diajak. Semuanya dipanggil, semuanya diajak. Yang muslimin, baik itu dari muhajirin ataupun ansar, muhajirin yang datang dari Mekah ataupun dari selain Mekah,
Ansar, dari suku Aus, ataupun dari suku Khazraj, ataupun dari suku lainnya. Semua harus punya andil, termasuk orang Yahudi, termasuk musyrikin, semua harus punya andil untuk menjaga kekuatan negeri dan bangsa. Ketika Rasulullah masuk Madinah, Rasulullah menguatkan Madinah. Menguatkan Madinah dengan apa? Dengan ujaran kedengkian, dengan perpecahan, dengan ajakan permusuhan? Tidak. Bukankah Rasulullah beberapa hari yang lalu dibunuh untuk dibunuh? Tidak ada dendam. Dan Rasul kerjaannya bukan memprovokasi orang. Provokasi bukan kerjaan Nabi, itu kerjaan setan. Beneran di dalam hadis. Itu misinya syaitan. Fa'idiyat ma'fisyid fa'fitahrish. Kerjaan syaitan adalah tahrish. Tahrish itu adalah membawa sebuah isu, sebuah omongan untuk orang jadi saling bermusuhan satu sama lain, jadi timbul fitnah. Tapi Nabi Muhammad, misinya beliau mendamaikan, mengakurkan, mempersatukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, statement pertama beliau masuk Madinah Munawwarah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yang muslim, yang kafir, yang Yahudi, Nasrani, musyrikin, Aus, Khazraj, Muhajirin, Ansar, semua manusia. Manusia, afshus salam, sebarkan salam di antara kalian. Salam itu sepaket. Salam bukan cuma ucapan assalamualaikum, bukan itu doang, tapi satu paket. Mana assalamualaikum adalah jaminan keselamatan yang kau berikan kepada seseorang. Ketika kau mengucapkan assalamualaikum, maknanya kau menjamin keselamatan orang tersebut. Kamu selamat dari gangguan mulutku, dari gangguan tanganku, dari gangguan hatiku. Darahmu selamat dariku, kehormatanmu selamat dariku, hartamu selamat dariku. Sebarkan salam, sebarkan keselamatan, sebarkan kedamaian, sebarkan kerukunan. Ini yang diajak oleh Rasulullah, dan semua harus punya andil. Afshus salam, wasilur arham, sambung silaturahmi. Bahkan terhadap yang non-muslim, sambung silaturahmi. Ada satu orang bilang, ya Rasulullah, saya masuk Islam, ibu saya nggak masuk Islam. Apakah saya masih wajib berbakti? Apakah harus tetap saya sambung? Rasulullah berikan risiko, sambung dia. Kecuali kalau dia mengajak kepada kemaksiatan, kepada kekafiran, jangan ditaati. Selain daripada itu, tetap berbuat baiklah, ahsin ilaiha, berbuat baik kepada dia, bakti kepada dia. Tapi kalau dia ajak kemaksiatan, siapapun, ibu kah, bapak kah, manusia kah, bos kah, majikan, kita nggak turun kepada kemaksiatan. Lain daripada kemaksiatan, ayo silakan berbuat baiklah, sambung silaturahmi, sulul arham, wa at'imut ta'am, beri makan kepada manusia, beri makan kepada sesama manusia. Ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ibunya ketika melihat anaknya masuk Islam, ini anaknya bakti kepada ibunya, nggak pernah membantah pada ibunya. Begitu si anak masuk Islam, maka si ibu berkata, saya akan terus berjemur di bawah terik matahari hingga saya mati, atau kamu keluar dari agama Islam, balik kepada kekafiran. Maka si anak bilang, wahai ibuku, aku cinta kepada engkau, aku patuh kepada engkau, aku nurut kepada engkau. Tapi kalau untuk kemaksiatan, keluar dari agama Islam, andaikan engkau punya 100 nyawa, satu persatu nyawaku hilang di depan mataku, aku gak bakal keluar dari agama Islam. Mau mampus, mau mati. Kuat keimanannya. Tidak mudah membuat keimanan dengan iming-iming ajakan, bujuk rayu orang tua, ibu bapak, kerabat, bujuk rayu tetangga, bujuk rayu famili, bujuk rayu hartawan, bujukan harta, bujukan tahta, tidak membuat dia untuk mundur dari adab dan sunnahnya Rasul, apalagi kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bilang juga silul arham,
sambung silaturahmi. Ibu ta'am, beri makan kepada sesama manusia. Disuruh kasih makan. Kasih makan ke siapa? Ke muslim doang. Ke muslim dan non muslim. Kasih makan yang non muslim. Kenapa emang? Iya. Kalau duit zakat nggak boleh dikasih orang yang non muslim, cuma buat orang muslim. Zakat fitrah cuma buat muslimin. Zakat fitrah cuma buat muslimin. Daging korban cuma buat muslimin. Zakat harta cuma buat muslimin yang berhak atas utamanya. Tapi selain daripada itu boleh ada hadiah, ada sedekah, kita kasih kepada non muslim boleh. Enggak harus dari daging korban, belikan beberapa kilo bagi-bagi buat yang non muslim tidak jadi masalah. Kenapa? Yang non zakat, yang non korban berikan kepada mereka. Sebagaimana sebab zakat pun juga yang berhak menerima zakat juga tidak semua muslim, cuma asnafus namanya. Cuma 8 jenis manusia yang berhak menerima zakat. Dan 8-8-nya pun juga tidak semuanya ada di zaman kita. Itu yang muslim, enggak semua muslim berhak zakat. Apalagi yang non muslim. Tapi berbagi, memberi kepada sesama, berbagilah. Walaupun kepada yang non muslim. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an sifat keluarganya Nabi, orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Apa sikap mereka? Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Mereka memberikan makan yufuna binadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan juga mereka pernah memberikan makanan. Ngasih makan ke siapa? Orang miskin. Oke. Anak yatim, baik. Sama yang ketiga, tahu siapa yang dikasih makan? Asir. Siapa itu asir? Tawanan perang. Tawanan perang. Tahu gak tawanan perang? Muslim berperang. Berperangnya apa siapa? Ya non muslim. Gak ada muslim perang sama muslim. Itu bid'ah. Muslim berperang sama muslimin bid'ah. Muslim dengan muslim saling membunuh senjata. Yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Nabi Muhammad yang memberikan fatwa. Setelah fatwa Nabi Muhammad, gak ada fatwa siapapun yang diterima. Nabi memberikan fatwa. Setelah fatwa Nabi, terus mau apa namanya? Mau kita cari jalan tikus berkelit. Nabi sudah memberikan fatwa. Terus fatwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau kita bantah. Oh, tidak enak sama ustaz ini, sama ustaz itu. Ada fatwa Nabi Muhammad. Kita bawakan fatwa Nabi Muhammad, kamu bawakan fatwa ustaz. Ustaz bagus kalau sesuai dengan Nabi Muhammad. Enggak sesuai dengan Nabi Muhammad, tinggal. Nabi Muhammad berfatwa, "Idza tabal musliman bisayfayhima." Kalau muslim, dua orang Islam saling berhadapan-hadapan dengan pedang mereka, saling ingin membunuh dengan pedang mereka, maka yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya diterangkan. Rasulullah ditanya, "Kalau sudah Rasulullah, yang membunuh masuk neraka, oke? Tapi yang dibunuh masuk neraka, bagaimana ceritanya?" Nabi bilang, yang dibunuh masuk neraka, innahu kana harisan ala dami sahibi. Sebab dia pun juga berupaya, punya misi untuk membunuh lawannya. Kebetulan dia kalah dan dia terbunuh dalam keadaan niat untuk membunuh lawannya. Binaka meninggalnya demikian. Muhakada al-qatil wal maqtul finnar. Kita dilarang sesama muslim saling mencaci, saling memaki, apalagi saling membunuh, apalagi sampai menghalalkan darah, potong, sembelih. Dilarang tidak demikian. Rasulullah SAW memerintahkan kita padamkan api fitnah. Al-fitnatu la'imatun la'anallahu man ayyadaha. Fitnah kerusuhan itu tidur.
terkutuk dan dilaknat oleh Allah orang yang membangunkan kerusuhan yang lagi tidur, dibangkitkan lagi agar orang saling ribut, agar manusia saling gaduh, agar manusia saling berperang, saling berkelahi satu sama lain. Tidak ada dalam jihad muslim sama muslim saling berantem terus kemudian jihad demi meraih kekuasaan, demi meraih kursi, demi meraih tahta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Kita disuruh ikut sunnahnya Rasulullah dan meneladani mengikuti sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Nabi bilang, khulafa ar-rasyidin, al-khilafa ar-rasyidah 30 ama, 30 tahun. 30 tahun. Dari masanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu 30 tahun kurang 6 bulan. Sisa 6 bulan lagi dipegang oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hingga genap 30 tahun Sayyidina Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Setelah sebelumnya timbul pemberontakan Muawiyah, Sayyidina Muawiyah ingin meraih kekuasaan tersebut. Sayyidina Hasan bin Ali, mayoritas muslimin bersama beliau, Muawiyah minoritas. Kalau Al-Hasan mau sebentaran dibasmi kelompoknya Sayyidina Muawiyah, tapi ini muslimin. Dan Rasulullah SAW menyebutkan perangai cucu beliau, cucunya Nabi ini perangainya. Apa perangai cucunya Nabi? Sayyid, tahu Sayyid kan? Kan kita suka bilang, oh Sayyid, Habib Sayyid. As-Sayyid, apa itu Sayyid? Sayyid adalah Al-Halim alladhi la yastafizzuhul ghadab. As-Sayyid bisa diartikan pemimpin, man sada qaumahu, yang memimpin kaumnya. As-Sayyid diartikan adalah seorang yang penyabar, yang kalem, yang tidak bisa dikuasai oleh kemarahan. Orang lagi panik, dia nggak panik. Orang marah emosi, dia nggak emosi, tetap kalem. Orang kalau kalem bisa berpikir jernih. Kebalikannya kalap, orang kalap mirip sama orang gila. Orang kalem itu orang waras. Sayyid, kalimat Sayyid sering dipinjam, dipakai untuk nama keturunan Nabi disebutnya Sayyid. Atau Habib, yang menyebarkan cinta, yang menanamkan kecintaan kepada masyarakat, yang bersikap dengan sikap hingga masyarakat menjadi cinta kepada dia karena sikapnya itu. Ada Habib maknanya. Wasayyid begitu juga. Wasayyid dalam segi makna bahasa adalah Al-Halim alladhi la yastafizzuhul ghadab, atau man kathura sawaduhu atau man sada qaumahu, yang memimpin kaumnya, punya banyak pengikut, orang yang penyabar, tidak bisa dikuasai oleh emosi dan amarah. Dan orang kuat adalah yang macam itu. Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya laisa syadidus sura'ah, orang yang tangguh bukan yang jago berantem, jago tawuran, itu mah preman. Tapi orang yang hebat, yang tangguh adalah man malaka nafsahu indal ghadab, yang bisa menguasai nafsunya ketika dia emosi, ketika dia marah. Itu baru jagoan yang seperti itu. Kalau dia terpancing, terprovokasi, ya pinteran yang memprovokasi namanya. Lebih jago yang memprovokasi, lebih pintar yang memprovokasi, lebih hebat yang memprovokasi. Kenapa? Sebab yang ini juga ketipu. Beliau bilang yang lain. Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dulu dibilang oleh Rasulullah waktu beliau kecil. Nabi bilang, inna bni hadza sayyid. Cucuku, putraku Al-Hasan ini, Nabi menganggap Al-Hasan beliau adalah cucunya Nabi Muhammad, dan Rasul menganggap ini anak saya.
Rasulullah bilang, putraku Al-Hasan ini adalah sayyid. Apa itu sayyid? Apa kerjaannya? Sayyid kerjaannya bukan ngajak orang tawuran, bukan ngumpulin harta, bukan ngumpulin tahta, bukan menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Terus baru disebut sayyid. Enggak. Nabi bilang sayyid profesinya apa? Putra ini Al-Hasan, dia adalah sayyid. Apa profesinya? Kenapa dia patut menyandang gelar sayyid? Nabi bilang, "Fala'allah ayyusliha bihi bainal fi'atain 'azimatain minal muslimin." Kelak Allah Ta'ala akan mendamaikan dengan berkat Al-Hasan. Dia akan punya andil besar mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang akan berperang, didamaikan oleh beliau. Dua kelompok muslimin, kelompok besar dari kaum muslimin yang saling berhadapan mau berperang, didamaikan oleh Al-Hasan bin Ali. Sayyid kayak gini kerjaannya, mendamaikan orang, mempersatukan orang. Hingga Al-Hasan melihat pasukan akan berperang sesama muslim cuma gara-gara kekuasaan. Genap 6 bulan setelah beliau berkuasa, sempurna sudah masa al-khilafah yang disebut oleh Nabi Muhammad. Maka Al-Hasan bilang, sudah, gak usah ribut. Kamu mau kekuasaan, ambil kekuasaan untuk engkau, wahai Muawiyah. Diambil. Diberikan kekuasaan oleh Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Muawiyah. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Affan, beliau bilang, seandainya di dalam jabatan itu masih ada satu titik kebaikan aja, maka Al-Hasan gak bakal menyerah kepada Muawiyah, sedikit pun gak bakal dikasih ke Muawiyah. Tapi dia tahu udah gak tersisa kebaikan di dalamnya, ambil, makan itu jabatan, udah gak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Sebab Rasulullah bilang, setelah masa khilafah ar-Rashidah, setelahnya mulkul abud, kerajaan monarki yang saling rebut kekuasaan. Dan memang itu yang terjadi. Subhanallah, mundur dari kekuasaan tersebut Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan ketika di suatu masa Ahlul Bait berusaha diseret menuju kekuasaan, menuju perpolitikan, ingin memecah belah umat Islam dengan menjual keturunannya Nabi Muhammad, hingga terjadi korban dan Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh. Dan beliau keluar tujuannya bukan mau cari kekuasaan, tapi mau mendamaikan orang, memadamkan api fitnah yang ada di Kufah, jangan sampai terjadi pemberontakan. Dan beliau difitnah, terbunuh. Dan ketika beliau terbunuh, kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak berhasil menyeret keturunan Nabi Muhammad untuk berebut kekuasaan. Putra beliau Ali Zainal Abidin pulang dalam keadaan ayahnya terbunuh, kepalanya dipenggal. Gak ada satupun cacian keluar dari mulutnya Ali Zainal Abidin. Gak ada satupun makian, gak ada satupun provokasi ngajak manusia ayo balas dendam. Tidak ada. Dan beliau pewaris sempurna al-Qasa ini. Dan putra beliau Muhammad al-Baqir juga bukan tukang caci maki dan bukan provokasi. Putranya Muhammad al-Baqir Ja'far Shadiq bukan tukang caci maki, bukan tukang provokasi. Bukan ngajak orang ayo untuk musuh, untuk ribut. Tidak. Mereka kerjaannya memadamkan api fitnah, ngajak orang untuk bersatu, untuk saling mengasihi satu sama lain. Rasulullah SAW mengajarkan kita demikian. Bahkan kembali ke awal tadi, bahwa sendiri diperintahkan statementnya Nabi, sebarkan salam, kasih makan orang, sambung silaturahmi, kasih makan harta non muslim, iya, fakir miskin, anak yatim, asir, tawanan. Di dalam Al-Quran yutimun al-ta'am ala qadrihi miskinan wa yatiman wa asira, tawanan. Tawanan perang maknanya terjadi peperangan antara muslim dengan kafir, dan orang kafir yang berperang, mereka kalah perang, ditawan, ditangkap oleh muslimin.
Tawanan itu non-muslim ditangkap oleh muslimin. Dan ketika mereka ditangkap dengan muslimin, mereka diberikan makanan terbaik yang dimiliki oleh muslimin. Kenapa? Rasulullah yang menganjurkan dan mengajarkan. Nabi menyebutkan di dalam hadis, istausu bil asiri khaira, perlakukan tawanan perang dengan baik. Apakah Nabi pro kepada kekafiran? Kan ini kafir, harbi, memerangi, terus ditawar. Kok disuruh jamu? Perlakukan mereka dengan baik, jamu dengan baik. Apakah Nabi pro kepada kekafiran? Tapi zaman dulu gak ada provokator, sehingga gak dikomporin. Kalau Nabi Muhammad gak kenal jihad, saya gak tahu di muka bumi siapa yang kenal jihad lagi. Ini jihadnya Nabi Muhammad, ini perjuangannya Nabi Muhammad. Disuruh jamu, suruh urusin. Hingga tawanan perang non-muslim yang ada di Madinah, mereka menikmati jamuan kaum muslimin, jamuan terbaik yang mereka akan dapat di rumahnya sendiri. Ketika diberikan hidangan terbaik, itu tawanan sampai malu. Dia bilang kepada tuan rumah, ini enak banget makanannya, kamu lebih berhak. Kan saya tawanan, kamu yang penakluk, kamu yang pemenang, saya yang tawanan. Kok yang penakluk makanannya enggak enak, tawanan makanannya mewah. Nah, kamu, kami, tawanan kami diperintahkan menjamu kamu, diberikan makanan terbaik buat mereka. Dan tuan rumah makan makanan yang sederhana. Subhanallah. Inilah ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerjaan kita mempersatukan orang. Nabi Muhammad menyebutkan di dalam hadis, Inna syaitan qad aisa ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jaziratul Arab, di Timur Tengah, secara khusus ataupun di negeri-negeri yang lain. Misinya syaitan dulu ingin disembah. Tapi begitu orang masuk Islam, orang kerjain sembahyang, begitu orang masuk Islam, syaitan berganti misi, putus asa, gak mungkin bisa disembah lagi. Gak mungkin orang menyembah syaitan setelah mereka masuk Islam. Sehingga syaitan gak mau membuang waktu untuk membuat misi disembah lagi, sebab ini gak mungkin habisin waktu doang. Maka dia cari kejahatan apa yang mendekati penyembahan terhadap syaitan, sehingga saya bisa merasuki manusia untuk mengerjakan perbuatan itu. Dia melakukan riset, kerjaan apa yang dampaknya, bahayanya mendekati atau menyamai penyembahan setan, dicari. Dan ketika dia melakukan riset, ketemu. Ternyata Nabi menyebutkan bahwasanya fakir dia memakai syait, misinya dia berganti, keinginan dia ada satu. Apa keinginannya syaitan? Fafit tahrish bainahum. Tahrish, misinya tahrish di antara kaum muslimin. Apa itu tahrish? Bawa omongan dari satu pihak ke pihak muslim yang lain agar mereka saling gaduh, saling ribut. Namimah, adu domba antara sesama muslimin, diadu muslim sama muslim, saling menghunuskan pedang. Awalnya bukan dengan pedang duluan, awalnya nih dengan mulut, saling caci, saling maki, saling laknat, saling kutuk, saling mengkafirkan, saling menghalalkan darah, saling bunuh-bunuhan. Bukankah itu yang terjadi di Timur Tengah? Bukankah itu yang terjadi di Suriah? Bukankah itu yang terjadi di Libya? Bukankah itu yang terjadi di Irak? Bukankah itu yang terjadi di Yaman? Muslim sama muslim saling bunuh-bunuhan, semuanya takbir. Mereka nggak sadar takbirnya mereka menistakan takbir. Kalau mereka mentakbirkan Allah, nggak bakal angkat senjata di atas kepala saudaranya muslim. Tapi yang mereka takbirkan bukan Allah, yang mereka takbirkan iblis,
dengan lafaz Allah. Kalau mereka mentakbirkan Allah, nggak bakal mencaci muslim, apalagi menghalalkan darahnya. Rasulullah bilang di dalam hadis as-sahih, kalau kita bawain hadis, nggak usah pakai dibantah, tapi ustaz, tapi ulama, tapi ini. Ya, ini hadis dari Nabi Muhammad yang kita dapat dari guru-guru kita dengan sangat menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda bahwasanya sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun wa la'nuhu kabatrihi. Mencaci muslim lain adalah kefasikan, perbuatan fasik, kemaksiatan. Orang kalau udah fasik, kesaksiannya nggak diterima, gugur kesaksiannya, nggak diterima. Mencaci muslim lain adalah perbuatan fasik, perbuatan bejat, kriminal dalam agama. Mencaci muslim lain, memerangi muslim lain, menghalalkan untuk dibunuh muslim tersebut, itu adalah kufur. Nabi yang berfatwa menghalalkan darah muslim lain kufur. Wala'nuhu, melaknat muslim lain, dosanya sama seperti membunuh muslim tersebut. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa muslim lain tersebut? Selama dia ucap 2 kalimat syahadat, walaupun dia baru masuk Islam 5 menit yang lalu, belum disunat, dia muslim, nggak boleh dinodai hartanya, kehormatannya, ataupun hartanya, ataupun nyawanya, darahnya. Walaupun dia baru masuk Islam, walaupun baru disunat, belum disunat, walaupun belum pernah sembahyang, dia muslim. Tukang maksiat muslim, gak gugur hak Islamnya dia, walaupun tukang maksiat. Beda partai, muslim, coblosannya beda, calonnya beda, muslim. Sampai kapan kita dibodohi? Walaupun muslimnya rakyat jelata, muslim punya hak. Ataupun muslimnya ustaz punya hak, ataupun muslimnya pejabat punya hak. Mau pejabat yang presiden ataupun camat, dia punya hak, dia muslim. Siapa manusia lancang yang berani menggugurkan hak keislaman seseorang yang ditetapkan hak itu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membela agama Islam dengan mengasihi sesama muslim, dengan tidak saling membenci dan saling mendengki. Adapun mengklaim membela agama dengan kefasikan, nggak bisa. Agama ini tidak dibela dengan kefasikan. Agama ini tidak dibela dengan perbuatan kriminal. Agama ini tidak dibela dengan maksiat. Nggak ada agama yang dibela dengan maksiat. Islam nggak dibela dengan maksiat. Oh, saya maksiat untuk bela Allah, lah, bela iblis, maksiat. Allah nggak dibela dengan maksiat. Allah nggak dibela dengan kefasikan. Allah nggak dibela dengan kekufuran. Bagaimana kemaksiatan? Cacian maksiat, minuman keras maksiat, zina maksiat, menumpahkan darah sesama muslim maksiat, melaknat, mengutuk sesama muslim maksiat, provokasi maksiat, adu domba maksiat, buka-bukaan aurat maksiat. Waliyadzubillah min dzalik. Dan agama Islam tidak dibela dengan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, la tahasadu, la tabaghadu, jangan kalian saling hasud, jangan kalian saling benci satu sama lain. Nabi yang ngajarin. Tapi setelah ucapan Nabi Muhammad jangan saling benci, stop. Tapi ya Rasulullah, ente gak ngerti yang kita hadapi. Ya Rasulullah, kamu gak paham tentang kondisi negeri kita. Ya Rasulullah, kita lebih paham dengan kondisi bangsa kita daripada Nabi Muhammad. Ini ucapan muslim ngomong begini. Nabi Muhammad bilang la tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru,
Jangan saling hasut, jangan saling iri, jangan saling benci, jangan saling lemos, berpaling satu sama lain. Disuruh jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara, saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim lain bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, mukminin saling bersaudara. Apa Nabi nggak ngerti? Apa Allah nggak ngerti berfirman innamal mu'minuna ikhwah? Fitnah tidur, kerusuhan lagi tidur. Jangan dibangunkan, jangan dibangkitkan. Kalau udah bangkit, nggak padam lagi. Nggak padam lagi. Ada orang di negeri-negeri Timur Tengah, di Suriah, kita ingin menuntut keadilan atas kezaliman terhadap 20, 30, 50 orang yang terbunuh, yang rumahnya diambil, yang anak-anaknya menjadi yatim, yang yang diculik kaum wanitanya dan sebagainya. Kita menuntut keadilan untuk 50 orang, untuk 60 orang, hingga timbul kehancuran pemberontakan. Setelah 7 tahun, 8 tahun, tanyakan Suriah bagaimana? Tercapai tuntutan keadilan mereka? Sama sekali tidak tercapai. 50 orang terbunuh, sekarang 500 ribu orang yang mati, jutaan yang mengungsi. Kita ingin menyingkirkan rezim yang zalim yang ada di Suriah. Kita ingin memuliakan umat Islam. Rezim yang zalim telah menghinakan umat Islam di Suriah yang kita ngomong. Kita ingin pulihkan rezim yang zalim yang telah menghinakan umat Islam. Apakah berhasil mereka memuliakan umat Islam setelah 7 tahun, 8 tahun? Berapa ribu orang yang tenggelam di lautan saat mengungsi? Muslimin, berjuta-juta muslimin dari Suriah meminta suaka ke Eropa, mengemis suaka kepada orang-orang kafir di Eropa. Ini kemuliaan yang kamu bilang memuliakan Islam kayak gini? Mengeluh 20 rumah, 30 rumah hancur, ratusan ribu rumah hancur sekarang. Dan hingga sekarang kalau saya mau bangkit, mereka mau balik, berharap pengen balik seperti dulu, udah sulit, nggak bisa. Nikmat dari Allah syukurin. Kalau tidak kita syukuri nikmat ini, awas dicabut oleh Allah. Nikmat kalau udah dicabut, jangan balik. Jaga nikmat baik-baik. Alhamdulillah, kita mau ngaji bisa, kita mau jamaah bisa, kita mau ibadah bisa. Pesantren, alhamdulillah banyak makmur. Pengajian ada di mana-mana, nikmat. Kita mau bikin hajatan bisa, mau sholawatan bisa. Tapi di Suriah nggak bisa. Di Yaman susah, di Irak susah. Ngumpul kayak begini takut dibom, dan memang terjadi pemboman di masjid. Yang ngebom takbiran, yang ngebom takbir, yang ngebom takbir. Di Mesir orang lagi Jumatan, diledakan bom, orang keluar, ditembakin semuanya dengan senapan mesin dari luar. 400 orang lebih mati. Yang nembakin sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mentakbirkan Allah itu, yang kayak begitu ada penistaan terhadap takbir. Sama seperti orang buang air besar sambil takbiran. Dan ini lebih tinggi dari itu, menistakan takbir. Dengan caci muslim dan takbiran, mati sesama muslim takbir, sembelih muslimin takbir, adu domba muslimin takbir, bikin orang itu bermusuhan takbir. Ada kamu menistakan takbir, kamu bukan mengagungkan Allah. Waliyadzubillah yang lain. Saudara sekalian, udhkuru nikmatallah alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wa kuntum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat Allah terhadap kalian. Dulu kita bermusuh-musuhan, suku Aus dan Khazraj. Kemudian dipersaudarakan dengan nikmat Allah, kalian menjadi kembali bersaudara. Apa kita mau kembali lagi kepada zaman jahiliyah? Ujaran kebencian adalah ujaran jahiliyah. Ujaran adu domba adalah ujaran jahiliyah. Ujaran kata-kata kotor adalah ujaran jahiliyah.
Kita mau balik lagi ke zaman jahiliyah, kepada perilaku jahiliyah. Ada satu sahabat Rasulullah, dia mencaci Bilal, ya Ibn Sauda, wahai kamu putra seorang negro berkulit hitam. Maka ditegur oleh Nabi Muhammad, dan Nabi berkata kepada beliau, Innak ya Aba Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, ini ujaran kamu, ucapan kamu, kamu adalah orang yang di dalam kamu masih ada unsur jahiliyah. Kita udah Islam 15 abad di dunia ini, jangan kita balik lagi di jahiliyah. Walaupun itu jahiliyah dikasih label Islam, walaupun jahiliyah dikasih label jihad, walaupun jahiliyah dikasih label apapun juga, ada jahiliyah. Segala bentuk permusuhan, baik permusuhannya ditujukan kepada sesama muslim yang rakyat, ataupun yang pejabat, ataupun yang ustaz, tolak segala bentuk permusuhan. Jangan mau kita saling bermusuhan, jangan mau kita saling mendengki. Doain semua orang, doain ustadznya, doain rakyatnya, doain pejabatnya. Pakai mulut kita untuk ngakurin orang, bukan ngajak orang berantem. Alhasil, maulid yang sukses, acara yang sukses, bukan acara yang dihadiri oleh banyak orang, ataupun juga wah makanannya enak, hidangannya enak. Bukan begitu acara yang sukses. Acara yang sukses adalah ketika kita keluar dari majelis ini, di hati kita tidak ada dengki kepada satu orang pun juga, nggak ada benci kepada satu muslim itu juga, baru sukses. Pulang majelis bawaannya mau tawuran, pulang majelis bawaannya mau mencaci, mau maki, mau makan orang, mau gebukin orang, mau nyembelih orang, mau mencaci maki orang. Ada, bukan majelis. Itu pulang dari konser, pulang mabuk-mabukan, pulang dari tempat pelesiran, dari kelakuan, pulang dari masjid, pulang dari majelis. Kok begitu? Pulang dari majelis, rahmat, kasih sayang, mencintai semua orang. Nabi bilang dalam hadis, ini istata'ta an tanam wa laysa fi qalbika ghillun 'ala ahadin minal muslimin faf'al. Kalau kamu bisa tidur di malam hari, di hatimu enggak ada kebencian kepada satu muslim pun juga, laksanakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara maulid pengajian yang sukses adalah kelihatan besok subuh penuh, ramai masjid penuh. Maulid subuh hening, krik subuh. Apa yang sukses? Maulid yang sukses, kaum wanitanya tutup aurat yang benar. Habis maulid besok ketemu tukang sayur nggak pakai kerudung. Sukses apanya di situ? Maulid yang sukses membuat kita istiqamah dalam berucap, dalam bersikap, dalam berpikir, dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di depan mata kita ini masjid Nurul Huda. Masya Allah, ini masjid kalau bisa ngomong di tangan kaki kita sekalian. Ayo, surganya Allah taala di depan mata. Yang punya harta di sini ditanamkan hartanya, bukan dihabiskan. Jangan habiskan harta kita buat masjid. Jangan habiskan harta kita buat masjid. Kenapa? Jadi jangan sedekah, salah. Sebab sedekah buat masjid nggak habisin harta, nambahin harta. Bal yazdad, bertambah. Ada satu sahabat kedatangan tamu ke rumahnya. Saat itu tamu datang masuk ke rumahnya sahabat Rasulullah, dia lihat rumah kosong, melompoh, gak ada perabot satupun. Dia heran, kemana perabotan? Oh, saya punya rumah 2. Barang-barang yang saya suka, saya taruh di rumah saya yang saya suka. Yang saya nggak suka ya di sini. Jadi rumah ini kosong sebab barang-barang saya, harta saya udah saya kirim ke rumah saya satu lagi. Di mana rumah kamu yang satu lagi? Di akhirat. Pertanyaan, kita punya rumah yang satu lagi dan di akhirat.
Kalau kita punya rumah yang satu lagi, kudu diisi. Kirimin duit ke akhirat, kirimin mobil ke akhirat, kirimin motor ke akhirat, kirimin keramik ke akhirat, kirimin jam ke akhirat, kirimin terpal pemadani ke akhirat, kirimin lampu penerangan ke akhirat. Kalau kita punya rumah di akhirat, kalau kita nggak punya, ya udah puas-puasin aja di dunia. Tapi kalau kita masih punya di akhirat, bangun rumah kita di akhirat melalui infak kita di masjid ini. Di masjid ini nih ada dua kubu yang hadir. Dua kubu gimana kan, pemilu udah lewat. Jadi pikirannya terus, pikirannya pemilu mulu, pikirannya politik mulu. Atau kalau kita ngomong diartikan ke sana sini, ngeres otaknya. Yang salah bukan omongannya, otaknya ngeres. Kita ngomong di real. Nasihat buat kamu, jangan dibagi-bagi buat orang lain. Giliran berkata, lu sikat sendiri. Giliran nasihat, wah ini buat sana, ini buat sini. Enggak, ini nasihat buat kita. Perkataan kasih orang, itu yang benar. Yaitu Rasulullah SAW bilang di dalam hadis bahwasanya tidaklah terbit matahari melainkan didampingi oleh dua malaikat. Dua malaikat tersebut, yang satu bilang, Allahumma timun tidak khalafa, ya Allah yang berinfak hari ini gantikan hartanya biar lebih banyak. Malaikat yang satu lagi bilang, Allahumma timun sikan khalafa, ya Allah yang pelit, yang dikir, dia ludes hartanya. Itu dua malaikat. Hari ini yang berinfak dapat doanya malaikat. Yang hari ini belum berinfak disumpahin sama malaikat. Jadi di sini kita ada dua kubu, dua kelompok. Kelompok yang didoain sama yang disumpahin sama malaikat. Nah kita kelompok yang mana? Didoain sama yang disumpahin? Mudah-mudahan didoain. Ya, kalau masih belum ada yang mendoanya malaikat, buruan tuh kotak amal masih ada. Diisi deh buruan cepet-cepet. Diisi tuh kotak amal. Ya, nggak mau duit, cincin taruh situ. Beneran. Nabi Muhammad ngajak sedekah. Ayo, ya masyarakat bisa tasadaqan. Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Itu kaum wanita dia taruh antingnya, dia taruh kalungnya, dia taruh cincinnya, dia taruh gelamnya. Subhanallah, semangat untuk berinfak. Tahu apa yang bisa kita taruh berinfakkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Berinfak. Hari ini kita termasuk yang didoain atau yang disumpahin. Besok kita didoain atau disumpahin. Lusa kita didoain atau disumpahin. Jangan saya ini hari udah berinfak. Oh saya udah berinfak kemarin. Oh saya udah nyumbang buat masjid. Nyumbang lagi. Terus berinfak, jangan pernah berhenti. Kalau kita punya rencana untuk membangun rumah kita di akhirat sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita sekalian. Harta yang berkah yang dipakai buat kebaikan. Harta kalau tadi dipakai buat kebaikan, habisnya buat keburukan. Akhirnya habisnya buat markesan, habisnya ke kampus, habisnya kadang buat maksiat, buat joget-jogetan, buat masjid dia masih pikir. Jadi dengan buat hajatan, bikin joget-jogetan, air mancep, ayo kita pakai pikir panjang. Ayo habisin harta kita buat kebaikan. Ya Allah bertaufik, mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian. Di masjid kita sudah 7 tahun, belum beres-beres. Ayo kita pengen tahun depan bikin lagi acara di sini udah beres, udah rapi. Masjid insya Allah, ini masjid kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Taala berikan hidayah, taufik, dan Allah Taala sempurnakan imannya kepada kita sekalian. Allahumma ja'alna